Baik, kembali lagi di channel Toy Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Menpan RB, ada KKN dalam rekrutmen tenaga honorer. Baik, kembali lagi di channel Toy Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website kompas.com. Sebelum teman-teman menyimak, tetap terus dukung channel Teguh Story, caranya dengan like, subscribe, dan komentar yang positif, serta share ke teman-teman yang lain agar informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Informasinya yaitu Menpan RB, ada KKN dalam rekrutmen tenaga honorer. Simak informasinya baik-baik. Jakarta, Kompas.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengungkapkan masih harus menghadapi dilema dalam reformasi birokrasi. Ia menyebutkan masih ada korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN dalam rekrutmen tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara ASN. Kita dihadapkan dilema-dilema untuk reformasi birokrasi. Di satu sisi, kita berharap birokrasi berkelas dunia, profesional, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, kata Anas dalam acara penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi dikutip melalui YouTube Kementerian Pan RB Selasa 6 Desember 2022. Tetapi kita sekarang menghadapi ada zona nyaman, ada KKN di dalam rekrutmen honorer atau non-ASN. Istilah kami masih ada ASDP, anak, saudara, dan ponakan di beberapa tempat. Tetapi banyak juga honorer yang hebat membantu pekerjaan inti di daerah-daerah, sambung Anas. Menpan RB mengatakan sebelum penghapusan tenaga honorer di lingkungan instansi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, pihaknya telah meminta agar instansi pemerintah mengirimkan dan melaporkan data jumlah tenaga honorer masing-masing. Sebelum ada SPTJM, itu jumlahnya 2,4 juta lebih non-ASN. Setelah ada surat pertanggungjawaban mutlak, itu sudah turun menjadi 2,2 juta, ucap Anas. Mantan Kepala LKPP ini pun membeberkan masih ada 102 kementerian atau lembaga dan Pemda yang belum mengirimkan surat pertanggungjawaban mutlak yang berisikan data jumlah tenaga honorer. Menpan RB meminta agar kementerian dan lembaga segera mengirimkan surat pertanggungjawaban mutlak yang berisikan data jumlah tenaga honorer. Sebab kata dia, data itu penting untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas. Sebelumnya, status tenaga honorer akan dihapus pada 2023 sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan, baik instansi pusat maupun daerah. Pemerintah melalui Kemenpan RB menyatakan setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Baik PNS maupun P3K kemudian disebut aparatur sipil negara atau ASN. Instansi pemerintah bisa merekrut pegawai tetapi dengan skema outsourcing atau alih daya seperti untuk memenuhi tenaga kebersihan dan keamanan. Dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Ketentuan honorer dihapus ini juga termaktub dalam pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang manajemen P3K. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif dan selalu berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.